Saya Abdurrahman Faiz dari mahasiswa D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi yang berjudulkan Darurat Keamanan Data. Dapat dilihat di tampilan slide ini, pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa saja mengumpulkan data pribadi dari pelanggan ataupun calon pelanggan secara daring maupun luring, di mana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data. Bisa juga terjadi pada data pribadi tersebut yang terkoneksi dibajak atau dicuri oleh pihak ketiga. Dari sini kita lihat bahwa adanya kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Keamanan cyber dari CISSREC, Bapak Pratama Persada mengatakan kembali bahwa terjadinya kebocoran data masyarakat di 2022 yang merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Kebocoran data ini menjadi peringatan bahwa perancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP harus segera disahkan. Lebih lanjut, Bapak Pratama mengatakan bahwa kebocoran data di dua lembaga pada bulan ini mencerminkan tidak kuatnya iklim keamanan cyber di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan dan anak dari perusahaan Pertamina. Slide selanjutnya ialah mengapa kita harus menjaga keamanan data kita sendiri. Alasan yang paling utamanya ialah mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu, menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika atau Aptika Kemenkominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangarapan, menyebutkan bahwa ada 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. Alasan yang pertama yaitu intimidasi online terkait gender. Bapak Samuel menyebut bahwa data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting sekali dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau disebut juga KBGO. Yang kedua yaitu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga menjauhi potensi penipuan. Yang keempat menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang terakhir adalah hak kendali atas data pribadi. Menurut data dari Veritrans and Daily Social yang dipublikasikan pada tahun 2016, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 10 negara yang paling berisiko terhadap keamanan digital. Oke, selanjutnya pada slide ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan ketika bermedia sosial. Terdapat 5 diagram yang menunjukkan kebiasaan tersebut, dimulai dari menambahkan lokasi terkini, menggunakan password yang berbeda, menginstal aplikasi secara sembarangan, mengunggah foto KTP, dan mengunggah etiket. Sekitar 16 responden menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, yaitu menambahkan lokasi terkini. Biasanya dilakukan oleh aplikasi yang meminta akses lokasi penggunanya tersebut. Yang kedua yaitu menginstal aplikasi secara sembarangan. Umumnya dilakukan oleh kalangan anak muda ataupun umum yang menginginkan akses aplikasi secara gratis tanpa mengetahui siapa pembuat atau vendornya. Yang ketiga yaitu yang paling penting dan paling berbahaya, mengunggah foto KTP. Kenapa berbahaya? Karena di dalam KTP tersebut termuat data-data pribadi soal dari tanggal lahir, nama, hingga nomor induk pemilik KTP tersebut. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan kenapa kebocoran data di Indonesia masih sering terjadi, yaitu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghasilkan keuntungan sendiri.
Maka dari itu perlunya kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat sendiri, dan terlebih lagi pada vendor-vendor atau penyedia layanan aplikasi apapun itu untuk lebih mengupgrade sistem keamanan pada platform masing-masing. Dan selanjutnya yaitu penyebab lainnya terjadinya kebocoran data di masyarakat. Terdapat 2 poin yaitu human error dan malware. Human error di sini yaitu seringkali dilakukan oleh kelalaian pengguna tersebut ataupun disengaja. Yang kedua malware. Malware di sini yaitu kebanyakan berasal dari menginstal aplikasi secara sembarangan di internet untuk mendapatkan akses gratis, ataupun dari cracker yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Dari semua permasalahan dan penyebab dari kebocoran data sebelumnya, maka sampailah kepada tips untuk mencegah kebocoran data pribadi. Di sini dimuat beberapa poin yaitu teliti dalam penggunaan data, memahami cara kerja pelaku. Memahami cara kerja pelaku di sini yaitu memahami bagaimana cara peretas tersebut mengaplikasikan tekniknya dalam menyusup ke perangkat kita. Poin ketiga yaitu menggunakan password yang aman. Password yang aman di sini yaitu password yang berbeda dan memiliki kerumitan yang tingkat tinggi di setiap platform yang kita setujui untuk mengakses password kita sendiri. Yang keempat yaitu melakukan verifikasi 2 langkah. Dan yang terakhir yaitu endpoint. Endpoint ini yaitu solusi keamanan yang digunakan pada perangkat perusahaan untuk mencegah serangan dunia maya, mendeteksi aktivitas berbahaya, dan memberikan kemampuan remediasi instan. Umumnya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencegah dari serangan-serangan yang ingin merugikan perusahaan tersebut. Sampailah di akhir presentasi yang mana kesimpulan dari semua slide ataupun data-data yang telah ditampilkan sebelumnya. Data personal yang bocor bukan hanya berisiko menyebabkan dana dikuras penjahat cyber. Hal-hal tersebut dapat mencemaskan di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan krisis kepercayaan pada keamanan data-data mereka. Di luar regulasi yang jelas untuk melindungi data personal masyarakat, yang tak kalah penting yaitu mengembangkan literasi digital kritis masyarakat agar tidak mudah terpedaya oleh peretas yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan korbannya. Sampailah di akhir presentasi kali ini. Apabila ada salah kata dan salah ucapan ketika presentasi sebelumnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.